Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saandatul Istianah dengan nomor NIM 20 210 10 434. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini terjadi setelah Perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Perjanjian Kalijati ini yaitu pertama, Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat di Kecamatan Kalijati, tanggal 8 Maret 1942. Memiliki semboyan 3A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Semboyan ini hanya semata-mata untuk memikat hati rakyat Indonesia. Jepang membentuk pemerintahan militer yang terdiri dari 1. Pemerintahan Tentara ke-16 AD dengan wilayah Jawa dan Madura, pusat Jakarta. Yang kedua, Pemerintahan Tentara ke-25 AD dengan wilayah Sumatera, pusat Bukit Tinggi. Yang ketiga, Pemerintahan Armada Angkatan Laut dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, pusat Makassar. Ketiga wilayah pemerintahan militer tersebut dipimpin oleh kepala staf dengan gelar Gunseikun. Jepang menyerah kepada Sekutu. Sekutu melakukan serangan kepada Jepang. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Perang Pasifik, pertahanan Jepang pun mulai rapuh dan banyak kota-kota yang diserbu oleh Sekutu seperti Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan beberapa pulau sekitar Irian yang dikenal Papua sudah direbut oleh Sekutu. Jepang terus menarik simpati Indonesia yang menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 17 September 1944. PM Kuiso memperbolehkan Indonesia merdeka dan Letnan Jenderal Kumakichi Harada meyakinkan Indonesia akan menjanjikan kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI. BPUPKI ini bertujuan untuk menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan sebagai persiapan pembentukan Indonesia merdeka. Rajiman Widyodiningrat dipilih sebagai ketua. Dia dibantu oleh 2 ketua muda, yaitu 1. Ichibangase Yoshio, orang Jepang, yang menjabat sebagai Shuchokan Cirebon. Yang kedua, Raden Panji Suroso, kepala sekretariatan. Pada tanggal 29 April 1945, anggota BPUPKI dilantik, yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPUPKI. BPUPKI telah mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chow Sang-in yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Sebenarnya sidang ini sudah dibuka pada tanggal 28 Mei, namun pembahasan baru dimulai keesokan harinya. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengajukan rumusannya tentang dasar negara. 3 dasar rumusan disampaikan secara berurutan.
Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, menjadi yang pertama mengusulkan rumusan pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Menurutnya, dasar negara terdiri dari 5 unsur, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan. Supomo berpidato pada tanggal 31 Mei 1945. Menurutnya, ada 5 unsur dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan dan batin, keadilan rakyat, dan juga musyawarah. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan rumusannya dan berpidato tentang dasar negara, yaitu nasionalisme dan kebangsaan, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa, dan sidang berikutnya untuk mengenang pidato Soekarno tersebut setiap pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ringkasan dari Pancasila itu disebut Trisila: sosionasionalisme, sosiodemokratis, ketuhanan. Menurut Soekarno, Trisila tersebut jika diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Prinsipnya mendirikan negara gotong royong, artinya untuk semua, untuk satu, dan untuk semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.